warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Andriani dengan NIM 1830 Di sini saya akan menceritakan kisah Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Ishak mempunyai dua orang anak, yaitu Is atau Ais dan Yakub. Ketika usia Nabi Ishak sudah lanjut, penglihatan dan pendengarannya tidak lagi baik. Islah yang setiap hari melayani kebutuhan Nabi Ishak. Itu adalah tanggung jawabnya sebagai seorang anak tertua. Suatu ketika, sang ibu meminta Yakub untuk menyiapkan makanan untuk Nabi Ishak. Yakub mengerjakan perintah ibunya dengan senang hati. Melihat perilaku Yakub mengerjakan perintah ibunya, Nabi Ishak mendoakan Yakub dan beliau berkata, "Semoga engkau menurunkan nabi-nabi dan raja." Is merasa iri dan tahu bahwa ayahnya mendoakan Yakub. Ia merasa Yakub telah lancang menggantikan tugasnya menyiapkan makanan untuk ayahnya. Seharusnya doa itu untuk dirinya, bukan untuk Yakub. Is kemudian mengancam Yakub akan membunuh agar doa ayahnya tidak terwujud. Mengetahui bahwa hubungan kedua putra tidak harmonis, sang ibu menyuruh Yakub untuk pergi ke Paddan Aram untuk ke rumah pamannya. Yakub pun menuruti perintah ibu. Ia pergi secara sembunyi-sembunyi pada malam hari. Karena kebiasaan inilah Yakub disebut Israel, yang berarti berjalan di malam hari. Yakub tiba di Paddan Aram dengan selamat. Ia kemudian mencari rumah pamannya dan meminta izin untuk tinggal di sana. Sang paman mengizinkan Yakub tinggal. Ia menganggap Yakub sebagai anaknya sendiri. Laban bin Patuih atau paman Yakub adalah seorang yang dermawan. Ia selalu membagikan sebagian hartanya untuk orang-orang yang tidak mampu. Melihat perilaku pamannya yang begitu terpuji, Yakub lantas menirunya. Kemudian Yakub pun dikenal sebagai dermawan yang baik hati. Pada suatu ketika, Yakub bermimpi bertemu dengan malaikat. Ia juga mendengarkan suara yang mengatakan bahwa kelak ia akan mendapatkan keturunan dan bumi ini akan menjadi miliknya dan milik keturunannya. Begitu terbangun, Yakub segera berdoa dan bersyukur. Melihat perilaku keponakannya yang begitu terpuji, Laban bin Patuih, paman Yakub, berniat menjodohkan Yakub dengan salah satu putrinya. Yakub pun memilih menikah dengan sang adik Rahel yang memiliki paras rupawan. Namun, setelah waktu berjalan, Yakub juga menikahi Lailah, putri tertua pamannya. Saat itu, menikah dengan adik kakak belum dilarang oleh agama. Yakub juga menikah dengan Zulfa dan Balha. Dari keempat istri Yakub dikaruniai 12 anak laki-laki. Yakub yang kemudian diangkat menjadi sebagai nabi mengemban tugas untuk dakwah di Kan'an. Dari anak cucu Nabi Yakub ini kelak akan lahir beberapa nabi Bani Israel. Mereka adalah Nabi Musa alaihissalam, Nabi Harun alaihissalam, Nabi Ilyas alaihissalam, Nabi Ilyasha alaihissalam,
Nabi Daud alaihissalam, Nabi Sulaiman alaihissalam, Nabi Zukariyah alaihissalam, Nabi Yahya alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi Yunus alaihissalam. Ke-11 keturunan Nabi Yakub ini nantinya akan diangkat menjadi Nabi Allah. Sumber yang terdapat dalam surah As-Sod ayat 45-47 yang berbunyi, "Dan ingatlah hamba-hamba kami Ibrahim, Ishak dan Yakub yang mempunyai perbuatan-perbuatan yang besar dan ilmu-ilmu yang tinggi. Sesungguhnya kami telah mensucikan mereka dengan menganugerahkan kepada mereka akhlak yang tinggi, yaitu selalu mengingatkan manusia kepada negeri akhirat. Dan sesungguhnya mereka pada sisi kami benar-benar termasuk orang-orang pilihan yang paling baik."